Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu dosen yang telah membimbing kami dalam pembuatan makalah serta PPT ini sehingga berjalan dengan lancar. Pertama-tama, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala serta salam beserta salawat kepada Nabiullah Muhammad SAW. Nah, di sini kami akan mempresentasikan PowerPoint kami dalam bentuk video. Nah, yang disusun oleh kelompok 9 atas nama Hasnadar Damang, Muhammad Amirul Ihsan, dan Irwan. Nah, untuk mempersingkat waktu kepada teman kelompok kami, dipersilahkan. E-budgeting merupakan sebuah sistem penganggaran berbasis elektronik yang berfungsi mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, pemborosan anggaran, dan tindak pidana korupsi. Penerapan sistem aplikasi ini mampu meningkatkan efektivitas, kualitas, dan pengawasan kinerja aparat pemerintahan. Penerapan sistem aplikasi e-budgeting juga mampu membentuk transparansi pengelolaan keuangan sehingga mewujudkan laporan keuangan yang akuntabilitas. Maksud dari pengertian yaitu aplikasi e-budgeting ini merupakan sebuah inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Inovasi pengelolaan keuangan ini menjadi aspek penting dalam lingkungan pemerintahan daerah untuk membantu dalam pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi yang dimulai dari penganggaran, akuntansi, dan pengelolaan keuangan daerahnya. Inovasi adalah gagasan atau tindakan atau barang yang dianggap baru oleh seseorang. Kebaruan inovasi itu diukur secara subjektif menurut pandangan individu yang menangkapnya. Suatu ide dianggap baru ketika seseorang menganggap ide itu baru. Baru dalam ide yang inovatif tidak berarti harus sama sekali. Suatu inovasi mungkin telah lama diketahui oleh seseorang beberapa waktu yang lalu, akan tetapi belum mengembangkan sikap suka atau tidak suka seseorang menerima atau menolak inovasi tersebut. Inovasi ini akan melalui proses difusi aborsi yang mekanisme rutin dalam suatu sistem sosial. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa e-budgeting sebagai inovasi pengelolaan keuangan daerah terdifusi ke dalam sistem sosial menurut saluran komunikasi dalam jangka. Penggunaan aplikasi e-budgeting dalam pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Yang pertama, proses penyusunan anggaran dengan menggunakan aplikasi e-budgeting menjadi sangat singkat dan tepat waktu. Maksudnya yaitu inovasi e-budgeting yang digunakan untuk menyusun anggaran guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses anggaran, memberi peranan penting dalam pembuatan anggaran. Sistem tersebut mampu mempersingkat waktu yang diperlukan kapanpun dan dimanapun. Sistem budgeting ini juga berfungsi sebagai alat pengawasan kerja yang dapat membantu proses dalam penyusunan anggaran. Selain itu, prosedur dalam e-budgeting dapat mengantisipasi potensi adanya markup dengan adanya sistem saling mengawasi. Selain itu, aplikasi sistem e-budgeting ini merupakan sistem penganggaran berbasis elektronik yang berfungsi mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Selain itu, aplikasi sistem e-budgeting ini merupakan sistem berbasis elektronik yang berfungsi mencegah terjadinya tindakan pidana korupsi, sehingga dapat dikatakan bahwa melatar belakangi diterapkannya aplikasi e-budgeting adalah agar lebih memudahkan organisasi perangkat daerah atau OPD meningkatkan RKA kapanpun dan dimanapun, karena aplikasi tersebut sudah bersifat online sehingga lebih praktis dan mampu mewujudkan transparansi anggaran serta penyalahgunaan lebih efektif dan juga mampu mencegah pemborosan. Yang kedua,
anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD sesuai dengan kebutuhan dan dalam kegiatan masing-masing OPD. Kronologi anggaran menjadi sedikit semakin jelas dan transparan. Melalui e-budgeting, pemerintah dapat melakukan pengendalian anggaran dengan lebih baik karena proses penyusunan anggaran dapat dilakukan secara lebih transparan atau tepat waktu. Anggaran dapat dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dalam program kerja. Kronologi anggaran dapat ditelusuri dengan jelas dan pembuatan laporan seputar realisasi anggaran dapat dibuat dengan mudah, sehingga dapat dikatakan bahwa e-budgeting sebagai bagian dari konsep e-government yang dipandang sesuai dengan mekanisme yang positif dan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan pemberdayaan dari masyarakat. Yang ketiga, serta dapat dengan mudah mengakses data secara online. Maksudnya yaitu aplikasi e-budgeting dapat mengelola keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan inovasi karena pengelolaan keuangan daerah sebelum adanya e-budgeting masih bersifat offline dan dilakukan secara manual. Namun setelah adanya e-budgeting, sebagian inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah proses keuangan menjadi sangat mudah karena sudah bersifat online, sehingga dapat dikatakan bahwa inovasi aplikasi e-budgeting yang disampaikan kepada para ASN di masing-masing kabupaten melalui saluran komunikasi tertentu menyebabkan terjadinya perubahan sosial, dalam hal ini perubahan pengetahuan dan keterampilan. Nah, selanjutnya yaitu saluran komunikasi sebagai penyampai informasi sistem e-budgeting. Nah, saluran formal biasanya mengikuti garis wewenang dari suatu organisasi. Nah, maksudnya di sini garis wewenang yaitu kekuasaan, hak atau kewajibannya yang timbul dari tingkat paling tinggi dalam organisasi itu sampai ke tingkat yang paling rendah. Nah, maksudnya dari tingkat paling tinggi sampai ke tingkat paling rendah yaitu strukturnya. Nah, misalkan presiden turun ke menteri turun lagi ke bawah dan ke bawah dan seterusnya. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa informasi mengenai sistem budgeting dapat disampaikan melalui saluran komunikasi seperti yang disebutkan di atas dalam waktu tertentu kepada aparatur sipil negara di pemerintahan provinsi yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Hal ini perubahan pengetahuan dan keterampilan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Nah, maksudnya di sini dalam penyampaian sistem e-budgeting kepada ASN atau dinas-dinas di daerah khususnya Sulawesi Selatan diperlukan sistem informasi agar bagaimana sistem e-budgeting ini dapat sampai dengan cepat. Nah, maksudnya seperti itu. Misalkan dari pemerintah daerah turun ke kabupaten. Nah, misalkan Sulawesi Selatan. Nah, di Sulawesi Selatan pemerintah provinsi turun ke misalnya Kabupaten Pangkep, Kabupaten Maros, Bantaeng dan seterusnya. Nah, mungkin seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu keinovatifan aparatur sipil negara atau ASN terhadap inovasi aplikasi e-budgeting dalam pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, di sini Roger Dalam Hanapi 1987 mengungkapkan menjadi 5 pelapisan penerimaan pesan. Yang pertama yaitu adalah inovator, yang kedua yaitu early adapter, yang ketiga yaitu early majority, yang keempat yaitu late majority, dan yang terakhir yaitu lenjar. Nah, kita jelaskan satu persatu ya. Nah, yang pertama yaitu inovator. Inovator bisa diartikan sebagai pembuat dari inovasi. Dalam hal ini aplikasi e-budgeting. Nah, dialah yang membuat inovasi mengenai aplikasi e-budgeting. Nah, yang kedua yaitu early adapter. Nah, early adapter di sini kalau kita bisa artikan yaitu penerima dini. Dialah yang menerima sistem aplikasi e-budgeting ini pertama kali.
Nah, dialah yang menerima aplikasi e-budgeting ini pertama kali, sehingga bisa dikategorikan sebagai early adopter. Nah, sebagai contoh di sini di Kabupaten Bantaeng. Nah, di Kabupaten Bantaeng ini mereka mendapat informasi mengenai sistem aplikasi budgeting ini melalui komunikasi job in training. Nah, salah satu ASN di Kabupaten Bantaeng ini menerima informasi mengenai sistem e-budgeting melalui komunikasi job in training. Nah, sehingga mereka dikategorikan sebagai early adopter karena mereka yang paling cepat. Nah, selanjutnya yaitu early majority. Nah, kita slide selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu early majority. Nah, early majority ini bisa diartikan sebagai dialah yang kedua. Nah, setelah early adopter, early majority, dialah yang kedua mendapatkan informasi mengenai sistem e-budgeting ini dengan komunikasi BIMTEK, komunikasi formal yaitu BIMTEK. Mereka mendapatkan sistem informasi mengenai budgeting melalui BIMTEK, sehingga dikategorikan sebagai mayoritas cepat. Nah, setelah penerima dini, mayoritas cepat dengan cara BIMTEK, sehingga cepat dia mendapatkan informasi tersebut. Nah, salah satu contohnya itu ASN yang Kabupaten Takalar Lagi. Nah, di Kabupaten Takalar Lagi ini mereka mendapatkan informasi ini melalui BIMTEK, sehingga cepat dia mendapatkan informasi tersebut. Nah, begitu. Nah, selanjutnya yaitu late majority. Nah, late majority ini bisa diartikan sebagai penerima informasi melalui e-budgeting ketiga. Tapi bahasa lainnya yaitu penerima mayoritas lambat. Nah, dialah yang menerima informasi sistem e-budgeting ini yang ketiga setelah early adopter dan early majority. Nah, salah satu contohnya yaitu ASN yang ada di Kabupaten Bulukumba. Nah, ASN di Kabupaten Bulukumba ini menerima informasi mengenai sistem e-budgeting ini dengan sistem BIMTEK teknologi. BIMTEK tergolong dalam kategori late majority. Nah, dia mendapatkan informasi ini melalui BIMTEK juga, tetapi lebih cepat dibandingkan Kabupaten Bantaeng sebelumnya tadi. Nah, sehingga bisa dikategorikan sebagai late majority. Nah, begitu. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu Lenjart. Nah, Lenjart ini bisa dikategorikan sebagai dialah yang paling belakang atau dialah yang paling lambat menerima informasi mengenai sistem e-budgeting ini. Salah satu contohnya yaitu ASN yang ada di Kabupaten Takalar. Nah, ASN yang ada di Kabupaten Takalar ini mendapatkan informasi mengenai sistem e-budgeting ini melalui sosialisasi. Nah, kalau kita ketahui sosialisasi itu lama prosesnya. Nah, lama kalau kita sudah sosialisasi kursus. Nah, beginilah yang terjadi di Kabupaten Takalar. Mereka mendapatkan sistem informasi melalui e-budgeting melalui sosialisasi. Nah, setelah sosialisasi mereka kursus lagi selama 1 bulan. Jadi lambat mereka mendapatkan sistem e-budgeting ini, sehingga dikategorikan sebagai Lenjart atau pengikut, penerima paling lambat. Nah, mungkin itu tadi 5 pelapisan penerima pesan. Yang pertama yaitu inovator, yang kedua yaitu early adopter, yang ketiga adalah early majority, yang keempat adalah late majority, dan yang terakhir adalah Lenjart. Nah, terima kasih. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai sistem e-budgeting dalam pengelolaan keuangan daerah di kelompok 9 kami. Apabila ada kata
yang salah dari kelompok kami atau kekurangan yang ada di kelompok kami mohon dimaafkan, dan kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.